Elbas FM selalu mengudara untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, kembali lagi di channel YouTube Radio Elbas. Dan kali ini kita akan kembali dengan podcast kita ya. Podcast kali ini khusus spesial ya, kerjasama antara Radio Elbas IAIN Bengkulu bersama dengan Fatayat Nahdlatul Ulama, yang merupakan salah satu banom Nahdlatul Ulama ya, yang mewadahi mudi-mudi dengan rentang usia 25 tahun sampai 45 tahun. Dan spesial hari ini kita kedatangan dua orang tamu. Tamu kita ini cantik dan ganteng ya kali ini. Dan keduanya merupakan Duta Santri 2021. Duta Santri 2021 ini diselenggarakan oleh IPBNU Bengkulu pada tahun ini ya. Sebelumnya kita sapa-sapa terlebih dahulu bintang tamu kita kali ini ya. Ada Mas Muhammad Ilham Awaludin. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya. Walaupun di tengah-tengah seringnya turun hujan ya. Dan tamu kita selanjutnya ada Mbak Indah Nur Pratama. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kalau rekan setia lihat manis sekali senyum mbaknya. Beda kalau lihat santri-santri ini, kalau senyumnya tenang gitu ya, bikin hati adem, nyaman. Ini operator kayaknya udah lirik-lirik ya. Oke, kita ucapkan selamat ya terlebih dahulu kepada Mas Muhammad Ilham Awaludin. Boleh panggil Mas Ilham aja ya? Ya boleh. Oke, Mas Ilham ya, atau Mas Udin ini. Mas Ilham ya. Dan Mbak Indah ini selamat telah menjadi Duta Santri 2021 Kota Bengkulu atau Provinsi Bengkulu ini? Provinsi Bengkulu. Oke, Provinsi Bengkulu ya. Jadi Duta Santri yang ada di Provinsi Bengkulu ini di tahun ini adalah tahun ketiga ya rekan setia. Dan jangan lupa juga ini santri ini punya jargon nih rekan setia. Boleh Mbak dan Emasnya sebelum kita mulai podcastnya, jargon santri ini apa nih? Kenalin dulu ke rekan setia nih. Santri siaga apa itu? Santri siaga jiwa raga. Oke, boleh suaranya? 1, 2, 3 bareng. Salam santri Indonesia, santri siaga jiwa raga. Masya Allah, itu ya rekan setia. Jadi jargonnya santri siaga jiwa raga. Oke, dan sebelumnya kita beritahu kepada rekan setia bahwa Duta Santri ini diadakan memperingati Hari Santri ya. Gitu ya Mas dan Mbak ya. Jadi Hari Santri yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Dan Hari Santri ini ditetapkan oleh Presiden Jokowi melalui Kepres nomor 22 tahun 2015 gitu ya, dan diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Oke, kita langsung saja nih dengan Mas Ilham dan Mbak Indah ya. Mungkin perkenalan terlebih dahulu nih ke Mas Ilham. Mas Ilham dulu ya. Biasanya kalau ini laki-laki terlebih dahulu ya. Boleh kenalan dulu dari pesantren mana, kelas berapa gitu ya. Silakan Mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Muhammad Ilham Awaludin. Saya dari Pondok Pesantren Salafiyah Sontot Alibasya, atau kalau madrasahnya Madrasah Aliyah Ja'al-Haq. Jadi kalau di pondok kami itu nama pondoknya Pondok Pesantren Salafiyah Sontot Alibasya. Kita tahunya Ja'al-Haq ya. Ya, Ja'al-Haq itu nama madrasahnya. Ya, tinggalnya di mana nih Mas rumahnya? Ya, alhamdulillah saya tinggal di Seluma, lebih tepatnya di Priukan.
Oh, di Priukan ya. Oke, rekan setia mungkin ada yang kenal nih. Yang dari Priukan ya, kenal dengan Ilham Awaludin ini ya. Kelasnya kelas berapa sekarang ini? Kalau di pondok saya sekarang kelas 3 aliyah. Kelas 3 aliyah 3 ya. aliyah. Atau bisa dibilang kelas 12 kalau. Kelas 12. Berarti udah mau ujian ya. Alhamdulillah ya. Ya, udah mau ujian. Insya Allah menjadi calon mahasiswa ini. Amin. Amin. Atau sudah jadi calon ustadz ini nantinya. Iya, anak santri ini kan biasanya sudah bisa langsung terjun ke masyarakat, bisa berdakwah biasanya ya. Amin. Amin. Dan selanjutnya boleh Mbak Indah, kita kenalan dulu dengan Mbak yang cantik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Nur Pratama. Sama seperti Mas Ilham, saya dari Pondok Pesantren Salafiyah Santot Alibasya, atau biasa orang mengenalnya Jalhaq, itu untuk madrasahnya. Iya, madrasah ya. Madrasah Jalhaq biasanya kita kenal ya. Jadi Pondok Pesantren Sentot Alibasya namanya ya. Oke, itu ya rekan setia, selama ini kita tidak banyak yang tahu ya. Nama lengkap pondok pesantrennya. Oke, boleh deh nih Mbak sama Masnya cerita-cerita sedikit. Bagaimana sih ceritanya kok bisa jadi duta santri ini? Atau lihat pengumuman mungkin, atau didukung-dukung sama ustazah-ustadznya di pondok pesantren. Boleh nih cerita ya sedikit perjalanan menuju duta santrinya. Boleh Mbak, Mas Ilham dulu deh. Baik, kalau Ya. kalau saya sendiri sebelum mengikuti perlombaan duta santri itu, sebelumnya kan tahun lalu itu corona ya. Ya. Jadi tidak diadakan. Lalu jadi kami sempat bertanya-tanya. Soalnya 2 tahun sebelum corona ajang duta santri ini diadakan. Lalu kami sebelum tahun ini sempat bertanya-tanya apakah tahun ini diadakan. Lalu dengar-dengar kabar dari ustadz di pondok atau dari guru-guru mengatakan kalau tahun ini IPPNU Provinsi Bengkulu mengadakan lagi lomba tersebut. Dan akhirnya dengan semangat 45 ya. Semangat 45 ya, saya memberanikan diri untuk mendaftarkan diri sebagai peserta atau finalis di santri tersebut. Masya Allah ya. Memberanikan diri ini sudah pasti punya bekal nih sebelumnya nih. Bekal apa saja yang sudah dibawa untuk ikut duta santri ini, Mas Ilham? Boleh cerita? Ya alhamdulillah, kalau ngomong masalah bekal, ya di pondok saya sendiri kan kalau duta santri itu pasti harus memiliki kriteria yang dimiliki oleh santri-santri ya. Iya, pastinya. Nah, kalau di pondok saya sendiri itu diajarkan yang namanya dan lebih diutamakan untuk belajar tentang kitab kuning. Jadi selain kalau ketika belajar kitab kuning pasti kita diajarkan bagaimana cara untuk membacanya, karena kitab kuning itu adalah kitab dengan bahasa Arab gundul. Iya, benar. Jadi sebelum membacanya kita harus tahu bagaimana tata caranya. Nah, dan di pondok kami itu diajarkan ilmu-ilmu alat dan ilmu-ilmu yang agar kita bisa memahami kitab tersebut. Dan kalau untuk masalah bahasa asing ya alhamdulillah ada, namun ya ada namun kurang, karena ya di Bengkulu juga mungkin ya. Jadi kami masih kurang aktif ya. Mungkin pasif ya. Iya. Ketika orang berbicara mengerti tapi namun kurang bisa ya berinteraksi. Untuk ya aktifnya tadi begitu ya, masih pasif. Nah, untuk Mbak Indah sendiri nih, boleh cerita nih perjalanannya sampai bisa ikut duta santri 2021 ini. Kalau saya awalnya kan ada pengumuman bahwa ada perlombaan di IPPNU. Saya melihat ada syarhil, ada lomba apa saja itu. Tapi saya melihat kok saya pengen daftar tapi daftar apa ya gitu. Masih bingung ya. Terus melihat kriteria duta santri sepertinya saya bisa. Jadi saya pertamanya daftar itu kan ada seleksi di pondok. Ya.
saya daftar aja, siapa tahu nanti bisa masuk ke situ. Dan alhamdulillah bisa sampai ke terpilih ya. Dan di situ saya mulai berusaha. Kalau saya pernah baca buku tuh, orang yang gagal itu orang yang takut melakukan perubahan. Nah, saya nggak mau jadi orang gagal, makanya saya melakukan perubahan. Dan apapun resikonya ya tanggung nanti. Yang penting maju dulu ya, pantang mundur ini mbaknya gigih. Di mana saja dan kapan saja, pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM. Bagi saya, seorang guru adalah pembuat fondasi bangsa. Dari mereka kita mendapatkan generasi baru yang siap membangun suatu bangsa. Dari merekalah bangsa ini berkembang. Sebesar itulah jasa mereka. Dari besarnya jasa yang mereka berikan, sangat sedikit apresiasi yang kembali kepada mereka. Untuk itulah saya menganggap mereka sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Demi mencerdaskan anak bangsa. Demi mencerdaskan anak bangsa. Demi mencerdaskan anak bangsa. Untuk guruku, terima kasih.